Sahabat, jumpa dengan saya Dr. M di Sekolah Kehidupan. Kali ini topik kita adalah Trauma and Recovery. Luka batin, kapan sembuhnya? Sahabat Afi, apakah Anda kerap menjumpai orang-orang yang punya pengalaman trauma di masa lalu atau mengalami luka batin? Bagaimana dengan Anda sendiri? Sahabat, seorang Khalil Gibran mengingatkan kita bahwa keluar dari penderitaan-penderitaan hebat akan membuat jiwa yang kuat. Dan orang-orang hebat seringkali penuh dengan bekas luka-luka. Jadi, ketika trauma atau luka batin dikaitkan dengan kondisi penderitaan, kesakitan, kondisi yang sedih, tetapi di saat yang bersamaan, ketika melampaui itu, kita juga mengetahui bahwa melampaui penderitaan-penderitaan itu akan menghasilkan jiwa yang kuat, orang-orang yang lebih hebat. Sekarang kita akan bahas tentang trauma. Apa itu trauma? Trauma adalah respon emosional terhadap peristiwa mengerikan seperti kecelakaan atau menjadi korban kejahatan, menjadi korban bencana alam, mengalami kekerasan fisik atau kekerasan emosional, mengalami pengabaian, mengalami atau menyaksikan kekerasan, dan kematian orang yang dicintai, perang, dan masih banyak lagi hal-hal yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Segera setelah kejadian traumatik, orang bisa mengalami syok, kaget, dan seolah-olah tidak bisa melakukan apapun, dan kemudian mengalami reaksi penyangkalan, dan itu merupakan reaksi yang umum. Reaksi jangka panjang meliputi emosi yang tidak stabil, berubah-ubah ya, jadi tidak stabil gitu. Dikit-dikit kayaknya baik-baik, tahu-tahu drop lagi, baik-baik drop lagi begitu ya. Lalu mengalami flashback atau kilas balik. Mungkin sahabat Afi sempat tahu apa ketika kondisi traumatis, ketika seseorang trauma, justru dia mengalami ingatan berulang, balik lagi, ingatan-keingatan yang tidak enak atau mengerikan itu, ke pengalaman traumatis itu. Lalu juga bisa menyebabkan hubungan yang tegang dengan orang-orang yang kita cintai, dan bahkan mengalami gejala fisik, betul-betul mengalami pain ya. Jadi sakit fisik seperti pusing, lalu mual, rasanya kayak pengen muntah ketika ke-trigger atau mengingat kembali pengalaman traumatis. Meskipun perasaan-perasaan itu normal, beberapa orang mengalami kesulitan untuk melanjutkan hidup mereka. Dampak trauma secara umum adalah 1. Rasa tidak berdaya, 2. Keterasingan, dan 3. Hilangnya kekuatan atau kendali. Peter Levine, seorang psikolog, sekaligus psikoterapis dan peneliti yang banyak mendalami tentang psikosomatis mengungkapkan, dampak trauma yang belum terselesaikan bisa sangat menghancurkan. Trauma dapat mempengaruhi kebiasaan dan pandangan hidup kita, yang berujung pada perilaku adiksi atau pengambilan keputusan yang buruk. Trauma dapat mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan interpersonal kita. Trauma dapat memicu rasa sakit fisik, gejala, dan penyakit yang nyata. Trauma juga dapat menyebabkan berbagai perilaku merusak diri. Sahabat Afi, mari kita hayati pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa Anda memiliki pengalaman traumatis di masa lalu yang masih berdampak pada kehidupan Anda saat ini? Apa dampak buruk yang ditimbulkan pengalaman traumatis tersebut bagi cara pandang Anda terhadap diri Anda sendiri dan kehidupan saat ini? Apa dampak buruk yang ditimbulkannya bagi relasi Anda dengan orang-orang tercinta Anda? Apa dampak buruk bagi kesehatan fisik Anda? Dan terakhir, apa upaya yang telah Anda lakukan untuk mengatasi trauma Anda? Sahabat, seperti juga badan kita bisa sakit, kemudian bisa pulih kembali, demikian pula kondisi psikologis kita. Kita bisa sakit, bisa terluka, bisa trauma, tetapi kita juga bisa pulih kembali termasuk dari trauma-trauma kita.
Yang kedua, ada banyak orang mengalami trauma dan gejala stres pasca trauma. Tetapi tidak sedikit orang yang bisa mengalami recovery. Mereka bisa pulih atau bangkit kembali dan bahkan mengalami post-traumatic growth. Apa itu recovery atau pulih? Pulih adalah kemampuan untuk hidup di masa kini tanpa diliputi oleh pikiran dan perasaan masa lalu. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menciptakan kondisi aman bagi diri kita sendiri, seperti berada di dalam lingkungan orang-orang yang suportif, yang positif, atau kita bisa menciptakan boundaries bagi orang-orang atau lingkungan yang toksik bagi kita, dan kita bisa melakukan refleksi dan menenangkan diri kita. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah pemberdayaan atau empowerment, seperti melakukan hal-hal produktif dan menolong sesama yang kesulitan. Jangan ragu-ragu sahabat Afi jika Anda butuh berkonsultasi dengan profesional, para psikolog atau konselor. Sahabat Afi, selamat mencintai dan selamat berkarya. Sampai jumpa di sekolah kehidupan berikutnya.